Alhamdulillah, kalau saya boleh memberi apa isyarat atas kegembiraan saya ini, saya beri 2 jempol nih. Jadi bukan 1 jempol, 2 jempol Bukan, untuk presiden. 2 jempol untuk Pak Prabowo. Kalau ada sisanya jempolnya nanti berikutnya. nunggu reshuffle berikutnya. Begini. Ya monggo Pak ya. Kenapa saya katakan 2 jempol? Karena dengan adanya reshuffle ini yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar. Sudah mulai mulai mau mendengarkan. mendengar aspirasi masyarakat sipil. Kita tahu sampai kemarin, podcast kemarin saya katakan masalah kita tuh apa? Karena Pak Prabowo itu tidak mau mendengar. Atau tidak sampai pesannya ke dia. Iya, tidak mendengar dan tidak pernah merespons aspirasi masyarakat. Sampai 10 bulan kan orang bertubi-tubi tidak direspon. Nah, analisisnya 2. Ya, 1, pesan ini tidak sampai kepada Pak Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Lalu yang kedua, para menteri tidak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga macet terus. Nah sekarang sesudah terjadi demo dan kerusuhan di mana-mana, Pak Prabowo langsung merespon dengan cepat. Seperti saya katakan lalu, ada quick win yang harus dilakukan. 1, quick win pertama, redakan dulu dengan cara apapun seluruh kebrutalan dan penjarahan-penjarahan serta tindak kekerasan yang mengorbankan baik rakyat maupun aparat. Yang kedua, segera reshuffle kabinet. Karena kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Bukan karena kepintarannya, karena kalau kepintaran itu satu segi aja dari kebutuhan kabinet. Kepintaran itu satu, artinya apa itu? Kompetensi ya. Lalu yang kedua harus ada integritas. Lalu yang ketiga harus ada track record. Itu syarat. Kadang-kala orang pintar sekali tapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering ada, asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade-off. Nah sekarang Pak Prabowo sudah melakukan itu. Menurut saya bagus. Syarat-syarat yang disampaikan tadi itu artinya itu yang menjadi kira-kira alasan Pak Prabowo mengganti 5 menteri itu? Iya, kalau saya melihat memang tidak semua 5 menteri tidak semua, ini karena tidak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada pertimbangan tertentu. Seperti Sri Mulyani misalnya, saya kira integritasnya oke. Tidak ada yang mempermasalahkan soal itu. Kompetensinya oke, track recordnya oke, gitu. Tapi dia diganti. Ya enggak apa-apa, itu wewenang Pak Prabowo bisa mencetak kader baru selain Bu Sri Mulyani kan. Artinya Bu Sri Mulyani sudah sangat lama, sekarang harus disiapkan kader-kader baru. Atau seperti yang kita dengarkan beberapa kali Bu Ani sudah minta untuk mundur katanya gitu. Gosip-gosip yang kita dengarkan. Ya, bahkan sehari pernah sampai 2 kali katanya. Menyampaikan itu, tapi jawabannya baru sekarang. Tidak apa-apa, itu wewenang presiden sebenarnya. Kita tidak berhak lah untuk mencampuri. Yang penting presiden mendengar dulu. Itu sebagai quick win. Gitu. Bagaimana dengan Pak BG? Pak Mahfud kaget nggak tiba-tiba Menko Polhukam diganti? Iya, kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG. Memang itu yang paling mengagetkan pertama kan dari reshuffle ini ketika nama Pak BG muncul diganti. Orang tadi mengkaitkan tiba-tiba dengan dengan demonstrasi kemarin karena ketika demo besar-besaran orang dulu mengatakan biasanya situasi begitu tuh Menko Polhukam yang muncul kan. Nah kemarin orang menunggu Pak BG kayaknya ya dia tampil sekali bicara tapi kemudian tidak kelihatan peran sentralnya dalam menangani. Mungkin itu dugaan banyak publik orang Pak. Iya, saya tidak tahu alasannya tapi saya kira terlalu sederhana. Kalau itu alasannya karena orang kan tidak harus selalu tampil juga, bisa koordinasi diam-diam. Apalagi latar belakangnya Pak BG kan intelijen kan. Kalau mengkoordinasikan tidak harus bicara rame-rame ke publik. Saya kira pertimbangan politis lain lah. Saya tidak tahu. Kalau mengganti Budi Ari? Nah, Budi Ari itu memang orang yang selalu diteriakin untuk diganti. Pertama memang karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan kan tidak jelas, memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan gitu ya.
kecuali sangat simbolik gitu. Lalu yang kedua, kasus yang ditinggalkan dia di Kominfo kan tidak bisa dilepaskan dengan dia. Bagaimanapun orang tetap akan tidak percaya kalau orang seperti ini kok bisa gitu. Masalahnya belum jelas, oleh sebab itu menurut saya harus ada langkah lain dari penegakan hukum agar yang kasus Menkominfo itu dibuka dengan seterang-terangnya gitu ya, tanpa rasa maksudnya benci. judul ya, kasus Iya, judul, judul ya. Menkominfo kan judul Iya. ya. Karena Pak Mahfud selalu berteriak tuh, Iya, ini tanpa rasa otaknya benci. yang harusnya bertanggung jawab kok belum disentuh gitu. Iya, bukan karena benci, karena memang dari logika hukum kan begitu. Ada intelektuarator, ada pelaksananya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira ini pintu yang dibuka oleh pemerintah untuk masuk ke situ. Kalau mau sungguh-sungguh ya penegakan hukumnya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Apa